Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam jumpa untuk kita semuanya. Apa kabarnya? Pasti kita sehat semua bukan? Dan semangat. Mari kita buka hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 94 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Demikian. Bapak, Ibu dan Saudara, topik hari ini berbicara kepada kita tentang Allah kita adalah Allah yang pengasih. Demikian. Bapak Ibu, dalam perjalanan hidup kita selalu kita memiliki rasa, kita memiliki keinginan, kita memiliki definisi, kita banyak memiliki rasa-rasa, keinginan atau sesuatu yang ada dalam hati dan pikiran kita. Tapi kalau kita lihat apa yang menjadi kebanyakan rasa-rasa yang selalu terkandung di dalam hati kita yang kadang sulit untuk kita ungkapkan atau pernah kita ungkapkan, tapi ternyata kita pendam, itu menjadi suatu kelemahan dan kesalahan kita. Nah, ada 3 hal yang selalu dialami setiap kita manusia jika dia mengalami benturan-benturan dalam kehidupannya yang membuat dia sakit, yang membuat dia terpuruk, atau kembali dia ke titik nol. Rasa-rasa itu selalu terjadi. Pertama, dikatakan kita sering mengalami atau menghadapi ketidakmampuan memahami rencana Allah. Nah, ini hal yang pertama selalu. Kalau terbentur dalam situasi kondisi, kita selalu tidak mau menyelami dan memahami bagaimana rencana Tuhan dalam kehidupan kita pribadi. Ya, selalu kita menyalahkan Tuhan dan menyalahkan diri kita sendiri, bahkan kita salahkan hidup ini. Yang kedua, selalu ada perasaan kita sudah merasa jauh dan tidak lagi dikasihi Allah. Nah, itu dia. Jikalau terjadi suatu benturan, kesulitan, kesedihan, lalu kita katakan kita sudah merasa jauh dari Tuhan, bahwa Tuhan tidak mengasihi kita lagi. Apalagi kalau ada pribadi-pribadi yang sering mengalami kegagalan dalam hidupnya. Kegagalan mencapai cita-cita, harapan, impian, kegagalan menikah, kegagalan untuk mendapatkan prestasi dan sebagainya. Lalu terungkaplah dalam hati kecil mengatakan, ya kita sudah, atau saya sudah jauh dari Tuhan, Tuhan sudah jauh dari saya, atau Tuhan tidak mengasihi saya lagi. Nah, hal yang ketiga, selalu muncul perasaan bahwa kita tidak merasa dihadirkan di dalam pertolongan Tuhan tadi. Sehingga muncullah pemikiran yang salah tentang Tuhan. Bahwa Tuhan tidak hadir atau kita tidak dihadirkan, ya, atau tidak ada komunikasi kita dengan Tuhan dan Tuhan tidak mengkomunikasikan dirinya terhadap kita. Ya, kita merasakan kehadiran dan pertolongan Tuhan itu tidak ada, tidak tampak dan tidak kita rasakan, tidak ada bedanya dan sebagainya. Akhirnya kesalahan memahami pemikiran-pemikiran seperti itu muncul di dalam karakter dan sifat manusia, dan itu akan nyata terbukti di dalam gerak laku, cara dia pandang, cara dia berbicara, sikapnya, dan cara dia berdoa, dalam cara dia memuji Tuhan. Nampak itu segalanya. Makanya dikatakan kalau perasaan sesuatu itu yang tidak dibenahi dan tidak diobati, maka akan timbul prasangka praduga yang salah tentang Allah kita. Nah, sejatinya saudaraku, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, anak-anaknya. Kita kan anak-anak Tuhan. Tuhan itu adalah Bapa kita yang di sorga, seperti orang tua kita, bahkan melebihi dari orang tua kita. Dia Tuhan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita, dia tidak akan meninggalkan saudara. Ya, karena kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Kalau kita jujur dan berpikir, tidaklah yang sebenarnya yang selalu kita alami. Walaupun begitu kita salah, berdosa, tapi Tuhan mengasihi kita. Ya. Tapi kita yang selalu melupakan berapa kalikah kita berbuat salah. Tapi kita tidak menghitung berapa kalikah Tuhan mengampuni dan merangkul kita, mengobati ragam-ragam penyakit yang ada di benak kita ini. Kita tidak menghitung itu, tetapi kita hanya menghitung kapan kondisi kita terpuruk. Tapi ternyata lebih besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita secara pribadi. Nah,
Ada sebuah ungkapan dari Bunda Teresia ya yang sudah meninggal. Dia pernah menyatakan suatu statement yang menggugah hati mendunia di dunia ini. Ya, setiap pribadi akhirnya sadar dengan ungkapan Bunda Teresia yang sangat terkenal, dan ini perlu direnungkan oleh kita semuanya. Karena Bunda Teresia ini sangat memahami rencana Allah dalam kehidupannya. Dia katakan demikian. Jika Tuhan menjawab doamu, Tuhan sedang menambahkan imanmu. Itu yang pertama dikatakannya. Jika Tuhan menjawab doamu, berarti Tuhan sedang menambahkan imanmu. Nah, yang kedua dikatakan, jika Ia menunda doamu, berarti Tuhan sedang menambahkan kesabaranmu. Ya. Dan ketiga dikatakan, jika Tuhan tidak menjawabnya atau menjawab doamu, Ia sedang mempersiapkan yang baik bagimu. Inilah statement, inilah ajaran edukasi dari Bunda Teresia dulunya. Dan itu menjadi kenangan yang terindah bagi orang yang percaya. Ya, inilah karena dia hidup dan tahu betul rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Makanya dituliskannya lah statement-statement demikian. Nah, di sini kita harus mampu melihat dan memahami rencana Allah senantiasa itu baik bagi kita dan indah bagi kita masing-masing. Nah, ungkapan kata miliknya sendiri yang seperti saya bacakan tadi dalam nats ini, ada kata miliknya sendiri. Katakan tadi bahwa sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Jadi kata miliknya sendiri ini mempertegas, saudaraku, keberadaan kita di hadapan Tuhan. Mempertegas keberadaan kita di hadapan Tuhan. Karena itu tidaklah mungkin sang pemilik meninggalkan kesayangannya. Ya, kalau seseorang sayang kepada sesuatu yang disayangnya, dia tidak akan meninggalkannya. Dia tidak akan meninggalkan miliknya sendiri. Siapa miliknya? Ya, siapa yang dimiliki Tuhan adalah kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita karena kita adalah milik kesayangannya. Itu sudah jelas Bapak, Ibu dan Saudaraku. Nah, untuk itu dia ingin kita setia dalam segala hal. Kita dituntut, diinginkan Tuhan untuk setia. Kita setia kepada Bapa kita. Sebagai anak setia kepada Bapaknya. Dan kita adalah umatnya, kita adalah hambanya, kita adalah milik Tuhan. Kita harus setia kepada Tuhan Bapak Ibu. Kita harus setia. Karena Allah akan memberikan peringatan kepada kita. Bahwa ternyata dia tunjukkan kalau Tuhan itu sayang dan mencintai kita, ada kalanya dia mengizinkan penderitaan itu terjadi kepada tiap-tiap orang dengan tujuan menunjukkan bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Ya, dia mengizinkan kadang-kadang suatu penderitaan terjadi bagi setiap pribadi kita manusia. Itu bukan karena Tuhan benci atau menjauh dari kita, tetapi demikianlah cara Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada setiap pribadi yang orang beriman, supaya kita semakin dekat kepada kasih dan sayangnya Tuhan. Untuk itu diinginkan kembali kepada kita, tetaplah setia, tetaplah memuji Tuhan sekalipun banyak hal yang merintangi kehidupan kita ini. Jangan kita jauh dari Tuhan, tetap mendekatlah, dekatkanlah hatimu kepada Tuhan, dekatkanlah pikiranmu kepada Tuhan, dan tetaplah biarkan Tuhan turut campur di dalam kehidupanmu hari lepas hari. Karena engkau akan merasakan keindahan bersama Tuhan. Tetaplah berdoa, fokuslah dalam doamu, fokuslah dalam pujianmu, fokuslah tetap berserah dalam persembahanmu. Karena Tuhan akan selalu membuat engkau menjadi anaknya yang dimilikinya, yang dikasih dan disayanginya. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang kami terima pada saat ini. Banyak hal yang kami pelajari yang menegur hati dan pikiran kami, supaya kami menjauhi pikiran-pikiran, rasa-rasa yang tidak baik di dalam hati kami ini. Tetapi kami harus fokus dan percaya bahwa Engkau tetap mengasihi kami dari dulu sampai selama-lamanya.
Setiap doa yang kami panjatkan, Tuhan jawab, Tuhan tunda, atau Tuhan tidak berikan. Itu semua proses kehidupan iman kami, supaya kami mengerti dan paham mengenal bahwa Tuhan itu sangat bermurah hati, penuh rahmat kasih sayang. Engkau akan memberikan yang terindah dan yang terbaik bagi kami setiap pribadi. Terima kasih Tuhan, segala permohonan kami pasti Tuhan berikan yang terbaik, karena Tuhan kami adalah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih, berkati semua umat-Mu dan tuntun mereka dalam kehidupannya hari lepas hari, supaya mereka semakin mengenal Engkau secara pribadi. Hanya dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian Bapak Ibu dan Saudaraku, ingat tetaplah tersenyum, excited, berjuanglah dalam hidup. Ingat Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita.